Pembentukan Badan Ekspor disebut sebagai strategi baru pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan perdagangan internasional. Pertanyaannya muncul kemudian, apakah kebijakan itu bakal efektif? Saya rasa secara semangat atau spirit bisa dipahami ya, mengapa pemerintah melakukan ini. Karena memang fiskal kita ruangnya sudah sangat sempit dan masalah ini memang sudah cukup lama ya, under invoicing dan transfer pricing. Akan tetapi ada beberapa komentar. Pertama mungkin adalah masalah timing. Kebijakan ini dikeluarkan ketika geopolitik sedang ombang-ambing, rupiah melemah, dan juga ada import inflation. Dan sebenarnya hal ini kan cukup wajar ya di beberapa negara gitu. Saya ingat misalnya kayak Cina dulu dia melakukan semacam pengetatan lah, capital control. Tetapi itu dilakukan ketika investasi atau FDI lagi tinggi. Jadi banyak investor masuk, dia kontrol. Nah, kita timingnya ini kita lakukan ketika kita sedang begitu banyak gonjang-ganjing geopolitik ya. Lalu yang kedua, ini mungkin banyak yang perlu diklarifikasi mengenai kebijakan ini, karena ini juga menimbulkan masalah ketidakpastian ya dari komunikasi. Jadi mungkin yang pertama tadi dibilang, oh kita 3 komoditas pertama sekarang, 3 bulan lagi kita akan review lagi, 3 komoditas lagi gitu. Kan buat dunia usaha itu, wah jangan-jangan komoditas saya nih nanti yang kena. Ditambah lagi kan memang sudah ada DHE, lalu juga mungkin 2 minggu lalu kan kalau ingat SDM dia ada rencana royalti mineral walaupun itu di cancel, tetapi ini memberikan ketidakpastian gitu di kalangan usaha ya. Lalu mungkin yang paling penting menurut saya adalah soal tata kelola. Ya kan saat ini perantara itu akan dibawa Danantara, sedangkan Danantara sendiri transparansinya sangat rendah. Laporan keuangan dia nggak mau buka, strategi investasi seperti apa kita tidak buka. Ini kan masalah kepercayaan pasar ya mas. Jadi soal transparansi dan profesionalisme itu sangat penting gitu. Mengingat kita sudah pernah ada pengalaman kasus BPPC untuk ketika jalan karena dia tidak transparan, tidak profesional, dia malah tekan petani, dia nggak profesional jalan perusahaannya. Jadi saya rasa ada beberapa hal yang penting dan juga mungkin satu lagi adalah menurut saya tentang proses atau pricing sendiri ya. Apakah si badan ekspor ini hanya pass through atau si badan ekspor ini juga ngambil profit? Apakah dia menentukan harga jual atau harga beli? Misalnya saya eksportir batu bara, saya udah jalan 20 tahun sama customer saya. Tiba-tiba sekarang ada perantara baru nih. Perantara ini apakah baik gitu? Dia tiba-tiba nambah di tengah gitu sih mas. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Mas Ibu pasti akan menjadi perhatian dari pemerintah. Hal-hal itu pasti akan dipertimbangkan juga.